Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Berjumpa kembali di dalam pedoman, perenungan disertai doa dan iman. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 6 ayat 34. Di sana dinyatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi antara domba dan gembala adalah relasi yang tidak asing lagi rasanya di dalam kehidupan kita. Dapatkah kita membayangkan relasi antara domba yang tidak didampingi oleh gembala? Domba ini kalau diperhatikan seringkali dipahami sebagai hewan yang menjadi lambang kelemah lembutan dan perdamaian di dalam Alkitab. Tapi ada juga para gembala yang justru memiliki anggapan lain mengenai domba. Domba adalah hewan yang bodoh. Kenapa demikian? Karena domba ini hanyalah makan dari apa yang ada di depan mereka. Jadi mereka akan makan rumput yang ada di depan mereka. Kalau rumput yang ada di depan mereka ini sudah habis, mereka tidak terus kemudian mencari rumput yang lain. Mereka justru makan tanah yang ada di depan mereka. Dengan demikian, pertanyaannya adalah, mengapa kita masih seringkali diibaratkan sebagai domba? Domba itu, kalau konotasinya adalah hewan yang bodoh, apakah kita juga diibaratkan demikian? Nah, Bapak Ibu, marilah kita melihat definisi yang lain. Domba itu adalah hewan yang membutuhkan gembala untuk bertahan hidup. Domba itu lemah, mudah tersesat, dan membutuhkan panduan. Dan domba tidak membutuhkan gembala yang sembarangan. Gembalanya harus gembala yang peduli, gembala yang selalu mengawasi domba-dombanya. Domba memang butuh tuntunan yang penuh perhatian dan penuh kelemah lembutan. Sedangkan gembala yang baik pasti mampu membuat domba-dombanya menikmati padang rumput yang segar dan nyaman untuk beristirahat. Nah, disinilah kita mengetahui siapa gembala kita sesungguhnya. Maka, marilah kita belajar dari domba. Kita perhatikan setidaknya 3 hal di dalam kehidupan kita sebagai domba-domba yang baik. Pertama, mengenal siapa diri kita. Domba yang tidak mengenal seberapa lemah dan terbatas dirinya, tidak akan pernah mau mengakui dan menerima kehadiran gembala dalam hidupnya. Tapi, domba yang sadar bahwa dirinya tidak akan dapat bertahan hidup tanpa tuntunan gembala, pasti domba ini akan membuka diri paling lebar kepada pertolongan gembala. Hal ini sama seperti setiap kita, Bapak Ibu. Siapapun yang menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan tanpa pertolongan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang membuka diri paling lebar untuk pertolongan Tuhan menuntun kita. Yang kedua, kita tahu kepada siapa kita meminta pertolongan. Ketika tersesat, domba tahu kemana ia mengembik, kemana ia meminta pertolongan. Domba mengembik dan meminta pertolongan kepada gembala. Kenapa? Karena domba tahu gembala pasti adalah sosok yang paling mengenal suara dan keberadaan para domba. Maka ketika kita sedang merasa kita tersesat, kita sedang merasa kita sedang jauh, atau bahkan kita sebenarnya sedang kehilangan arah, maka kita seharusnya tahu kemana kita meminta pertolongan. Gembala kita yang sejati adalah Tuhan. Kalau begitu, carilah pertolongan kepada Tuhan ketika kita tersesat. Karena hanya Tuhan yang tahu, yang mengenal suara dan keberadaan kita. Hanya Tuhan yang tahu teriakan minta tolong kita. Hanya Tuhan yang tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, kembali pada komunitasnya. Dalam kehidupan kita, kita pahami ada relasi bersama dengan Tuhan,
Tapi kita juga perlu menyadari bahwa ada relasi bersama dengan manusia. Ada kawan persekutuan kita. Nah, di saat para domba tersesat, ia perlu memperhatikan dan sesegera mungkin kembali kepada domba kawanannya. Dan itu pula yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu. Di saat kita tersesat, kita tentu perlu mencari pertolongan Tuhan. Tapi kita juga perlu peka melihat sekitar. Kawanan terdekat yang mengajak kita untuk kembali mendekat dengan Tuhan, itulah yang membuat kita bisa menemukan rumah. Pada akhirnya, domba yang selalu dekat dengan gembala adalah domba yang punya kemungkinan tersesat dan hilang arah lebih kecil. Maka yang mau saya sampaikan adalah jangan jauhkan diri dari Tuhan, dekatkan diri kepadanya dan minta pertolongannya. Lalu lihat bagaimana Tuhan menghadirkan pertolongan melalui sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.